Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu. Eh, pada izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan eh, langkah-langkah penyelesaian pinjaman kas besi dan PKPU. Ini kelanjutan dari proses pembukuan UP Perdana dan sisa UP tahun lalu. Izin saya share dulu. Seperti kita ketahui, pada bulan Desember itu kita melakukan PU intern. Ini bagi satker perwakilan yang ada PS-nya ya sisa UP-nya. PU intern sisa UP tahun lalu dengan PKPU. Jadi pada saat perwakilan menerima UP Perdana, maka PKPU itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi langkah utama ketika UP Perdana diterima dan sisa UP kita bukan sebagai UP Perdana, langkah berikut adalah pengembalian pinjaman gas besi dan berikutnya adalah penyelesaian PKPU, baik PKPU sisa UP tahun lalu antara PKPU dengan sisa UP RM tahun 2025 maupun dengan PKPU yang Satker lakukan pada saat Januari 2026. Jadi langkah yang pertama kita coba kembalikan pinjaman kas besi yang telah eh, teman perwakilan pinjam itu melalui transaksi. Kita coba langkah pertama transaksi pengeluaran umum. Kita keluarkan dari PKKB, di mana PKKB ini ada di substansi keuangan persetujuan dinas. Saya coba tanggal lagi. Ini biarkan ke Bank KB. Kembalian pinjaman las besi atau KB. Kalau itu uraian silahkan nanti disesuaikan aja dengan selera pro satker masing-masing. Kemudian klik sini kita pilih PKKB. Nah, uang tentunya US. Berarti ini keluar dari bank rutin ya, rutin US. Kemudian jumlahnya berapa yang akan kita kembalikan. Kalau memang mau dikembalikan seluruhnya ya tinggal nanti get total amount di sini. Berarti waktu pinjam kita adalah contoh ini adalah 113.000 US dollar. Nah, seandainya mau dikembalikan separuhnya tinggal dirubah aja di sini angkanya. Terus untuk perwakilan yang tidak memiliki kas besi, berarti proses pengembalian kas besi itu cukup dengan melakukan satu transaksi ini. Berarti nanti tinggal di sini di uraiannya diubah pengembalian kas besi ke perwakilan A atau B gitu. Sebutkan perwakilan. Oke, kalau sudah ini muncul angkanya, jumlah total kita submit. Berikutnya setelah lakukan pengeluaran umum, maka kita lakukan penerimaan umum. Di mana ini akan diterimakan di kas besi. Mbak, jadi untuk perwakilan yang hanya menerima pinjaman dari perwakilan lain, jadi cukup lakukan pengeluarannya aja dari PKKB. Penerimaan kas besinya nggak perlu dilakukan, ya cukup sekali. Kecuali untuk perwakilan yang memiliki pagu kas besi, berarti dia kembalikan lagi ke kas besinya dua kali transaksi yang harus dilakukan. Pertama pengeluaran yang tadi dilakukan, kedua ini penerimaan.
Nah, terima dari Bank Rutin US. Ini penerimaan pengembalian pinjaman. Oke, bahasnya bahas kos besi, bendahara. Sorry ini kebalik bendahara ya di bawah mata uang US. Ini terimanya di Bank Kas Besi. Jumlahnya ini manual 300 di. Harus ingat jumlahnya manual. Ceknya tidak, saya akan submit. Silakan teman-teman nanti cek kalau untuk meyakinkan. Berarti teman-teman tinggal dicek bisa di F14. Ini kembali utuh pagunya. Di saldo sebelumnya sebelum kembalikan saldonya itu 113, kemudian dilakukan tadi penerimaan pembalian jumlahnya menjadi 226 kembali utuh sama antara pagu dengan saldo akan sama. Nah, kemudian di PK-nya di sini ini secara DRK ini akan ada keluar 113. Ini dari bas PKKB. Nah, ini ada minus. Nah, ini adalah PU yang belum kita selesaikan. Jadi setelah pengembalian gas besi, langkah berikutnya adalah menyelesaikan PKPU. Kita coba cek dulu di F6-nya. Masuk kerjaan non dinas. Kita lihat dari Januari dan sebelumnya. Nah, ini PKKB yang sebelumnya di tanggal 1 kita melakukan peminjaman, kemudian di tanggal 6 kita balikan. Selesai. Jadi di PK-nya udah nihil. Nah, kemudian eh, muncul di PKPU Januari. Nah, ini ada perwakilan ternyata Januari juga melakukan pembukuan penukaran uang ditukan di PKPU 15.000 keluar 46.800 terima PS-nya. Ini kita coba periode dari 31 Desember. Nah, ketika buka laporan 31 Desember, maka di sini akan muncul PKPU 32.000 sekian, terima 102. Nah, ini uraiannya udah ketahuan PU intern, PKPU dan sisa UPRM. Karena sebenarnya sisa UP tahun lalu yang dibuka sebagai UP perdana tahun 2026 itu realnya itu adalah ada uang PS sebesar 102.000 sekian PS. Nah, makanya ini kita akan selesaikan, akan kembalikan lagi biar nanti ini uang PS-nya akan menjadi uang PS-nya dipak kembali. Jadi secara secara pembukuan saldo tidak akan berkurang, tetapi berubah posisi yang semula VS ini sebagai PKPU, kemudian kita balikan menjadi eh, DIPA, VS-nya DIPA. Nah, kemudian yang sisa UP tahun lalu jumlahnya sekian itu akan berkurang 32.000 karena ini sebenarnya uang hasil pinjaman di PKPU. Oke, kita coba lakukan penyelesaian PKPU-nya. Nah, untuk penyelesaian PKPU, alangkah baiknya kas ke kas kalau memang saldonya mencukupi. Tetapi kalau saldonya tidak mencukupi, jadi
silakan dilakukan dari bank ke kas. Nah, untuk itu kita coba cek dulu DRK-nya. 14 posisi kasnya cukup apa enggak? Posisi DRK terakhir ini berapa sih? Ini ada 10205 kalau kita bandingkan dengan yang PS 250542. Seharusnya cukup 42 kas ya. Ya, berarti ini dari VS to US dulu. Kalau itu berarti kita lakukan penukaran uang. Nah, penukaran uang kita dari VS to US yaitu dengan substansi keuangan PKPU. Ini ada substansi keuangannya non dinas. Yes. Patokannya teman-teman bisa lihat di F6 ya, di PKPU-nya. Kemudian terima 32 kaitan ke eh, DIPA PU penyelesaian BPPU. Ini dari PKPU. Sudah kita submit. Ya, berhasil. Nah, kemudian pasangannya berarti dengan DIPA. Kita coba melakukan transaksi DIPA. Kalau DIPA otomatis dari US to PS. Berarti jumlah yang ditukarkannya adalah 32. Terima 102. Bayarkan ke KPU.
Sorry. Ini sama kas ke kas, karena tadi kita kas ke kas juga. Ini kita tinggal submit. Berhasil. Berarti ini untuk penyelesaian yang PKPU, sisa UP dengan PKPU udah selesai. Nah, berikutnya kita selesaikan yang PKPU di Januari. Berarti ini kita kembali lagi ke PKPU dulu. Ini jumlah yang ditukarkannya berarti ini hanya 46.800. Terima 15.000. Hmm, ini penyelesaian PKPU bulan Januari 2026. Kas juga. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kas sebelumnya kan kita melakukan bank? Ini secara real, waktu KPU yang awal, Januari itu secara real dilakukan dari bank ke bank. Jadi ya, secara pencatat sama, buku bank keluar sekali, bu- eh, bank statement keluar sekali. Nah, kalau ini kita bukan bank lagi, seolah di pencatatan ada 2 atau 3 kali pencatatan di buku banknya. Sementara di bank statement tetap atau di rekening korannya tetap sekali. Jadi disarankan kalau saldonya cukup, alangkah baiknya kas ke kas. Jadi kita coba seperti ini. Oke, kalau sudah kita submit. Nah, berikutnya pasangannya PU BUPA. Ini berarti yang dikeluarkan adalah US dollar 15.000, diterima 46.800. Hmm, penyelesaian PU juga Januari 2026. Oke, kita submit. Kemudian kita cek hasilnya. Kita bisa cek di F1113 PK. Kita cek di kolom persoalan pekerjaan non dinas. Ini ternyata sudah selesai ya. PK kas besinya sudah nihil. Kemudian PKPU-nya juga sudah nihil. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, silakan teman-teman untuk lanjut ke proses penyelesaian PK dinas yang seperti ini. Contoh, misalkan di KBR Tunis ini ada PK dinas minus 25.000 untuk TPLN, gaji TPLN-nya. Ini kita selesaikan. Jadi untuk penyelesaiannya silahkan lakukan dulu penerimaan di kas sebesar 25.000. Kemudian bebankan ke DIPA ke akun 45 51145 pihak kas sebesar sama 25.000. Jadi jangan lihat lagi proses awal. Untuk penyelesaian ini hanya proses pembukuan. Untuk awalnya ini misalkan kita dibayarkan pihak bank. Nah, kita jangan lihat lagi ini
Untuk penyelesaian nggak usah lihat lagi itu ke bank. Contoh bisa aja langsung ke kas terimanya. Berarti nanti ketika lakukan penerimaan umum via kas, ini akan nihil. Kemudian di kas berarti nambah saldo 25.000 US. Teman-teman saya lakukan pengeluaran belanja di PAD 25.000 US. Jadi selesai. Baru berjalan untuk seperti biasanya, normal untuk transaksi berikutnya. Jadi kadang-kadang yang terkait dengan PKPU ini yang sering terabaikan. Jadi perlu diingatkan ketika sudah terima UP, bukan membuka UP perdana, membuka sisa UP tahun lalu sebagai UP perdana, langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman sebelum yang lain, silakan lakukan pengembalian kas besi seandainya memang mau dikembalikan. Tetapi kalau memang sementara mau dikembalikan, yang terpenting selesaikan dulu yang PKPU-nya ini. Karena perlu diingat bahwa eh, sisa UP yang tahun lalu yang telah dibuka sebagai perdana itu realnya ada uang VS di mana telah dilakukan PU intern di Desember bagi satker yang memiliki sisa UP di Desember itu ada dalam bentuk VS ya. Saya kira itu mudah-mudahan dapat membantu teman-teman operator SIM-Q di dalam pembukaan penyelesaian PKPU. Mohon izin nanti kalau memang ada saran dan kritik silahkan eh, ketik di kolom komentar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Eh, Kesalahan dalam penyampaian materi mungkin akibat kekurang pahaman dan kebodohan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.